Hai semuanya, yuk kita lanjut lagi penjelasan topik 5 part 2. Slide ini ada istilah multi-attribute models of attitude. Jadi ada istilah turunannya nih overall attitude ya. Jadi sikap kita terhadap keseluruhan atribut yang dimiliki oleh suatu objek. Mungkin kurang lebih gitu ya. Karena suatu objek ya, ingat objek tuh bisa macam-macam, brand, produk, orang, event, suatu tempat, perusahaan atau apapun lah. Biasanya kan punya atribut, punya beberapa atribut ya, punya beberapa spek gitu, punya beberapa karakteristik. Nah, dari berbagai karakteristik itu biasanya kita bisa punya penilaian spesifik per atribut tadi. Nah, dari berbagai penilaian atribut tadi, nanti akhirnya ketika dijumlah gitu ya, akan melahirkan overall attitude atau attitude keseluruhan, sikap keseluruhan terhadap suatu objek tadi ya, berdasarkan multi atribut atau berbagai atribut yang dimiliki objek tersebut. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan overall attitude ini, mulai dari Rosenberg, Fishbane, dan juga model Fishbane, tapi dia di-extended, diperluas atau dimodifikasi deh. Kita mulai dari model yang pertama, yaitu Rosenberg. Si Rosenberg ini menceritakan bahwa yang namanya overall attitude seseorang terhadap suatu objek ya, itu berasal dari bagaimana orang tersebut berpikir ya, seberapa penting value atribut tersebut, dan juga seberapa mengenai cara bagaimana objek itu meraih si value tadi gitu. Nah, nanti kemudian si I dan V-nya itu dikali ya, dan nanti dijumlah. Kalau ada tanda seperti ini yang kayak huruf kayak huruf E ini, maka itu maksudnya sum ya, dijumlah gitu. Maka sehingga nanti akhirnya mendapatkan si overall attitude. Nah, tapi yang lebih sering dipakai sih modelnya Fishbane. Sebenarnya mirip-mirip sih penjelasannya dengan si Rosenberg tadi, cuman ada istilah yang berbeda mungkin ya. Kalau menurut Fishbane, overall attitude ini bisa diperoleh dari hasil penjumlahan antara kepercayaan seseorang terhadap objek itu, dia bisa mencapai konsekuensinya atau mencapai dampak tertentu, dan juga nanti si belief ini ya, kepercayaannya itu akan dikali dengan evaluasi seseorang terhadap si konsekuensi itu sendiri gitu. Kemudian nanti dikali, ditambah ya, dan mendapatkan overall attitude. Saya ambil contoh seperti ini. Ada dua brand ya, America Online dan AT&T. Ini kalau nggak salah sih kayaknya provider handphone gitu ya, SIM card, apa sih yang berkaitan dengan SIM card lah, kayak Indosat, Telkomsel. Nah, ini pakai model Fishbane ya. Ingat kalau Fishbane itu kan dia unsurnya untuk menghitung overall attitude adalah bagaimana belief kita terhadap objek tersebut untuk mencapai konsekuensi tertentu, dan juga tentang seberapa baik performa konsekuensi yang dihasilkannya gitu ya, evaluasi of konsekuensi. Nah, ini nanti dikali. Nah, kalau misalkan evaluasi dari si atributnya itu, belief apakah objek tadi bisa mencapai konsekuensi tertentu, artinya kan unlikely dan likely, artinya unlikely itu sangat tidak mungkin sampai mungkin sekali gitu ya. Nah, itu nanti dikasih skala 1 sampai 5. Kalau semakin kecil angkanya artinya semakin mendekati ketidakmungkinan bahwa benda tersebut bisa punya atribut tertentu gitu. Dalam contoh, misalkan benda yang di sini ya si America Online ya. America Online kalau dalam hal atribut tentang koneksi ya, connection will be established successfully every time. Bahwa America Online itu mengenai masalah koneksinya yang stabil, seberapa yakin sih si konsumen itu terhadap atribut ini gitu ya. Oh, ternyata
orang-orang berpandangan Amerika Online itu punya atribut koneksi yang stabil ya, nilainya 3 lah, netral lah ya di tengah-tengah. Tapi berbeda dengan AT&T, brand sebelah gitu, ternyata orang lebih yakin bahwa koneksinya si AT&T ini lebih stabil gitu kapanpun dibandingkan si Amerika Online. Makanya dia nilainya 5 ya. Kemudian dalam hal kecepatan koneksi, bagaimana dengan Amerika Online? Oh, ternyata orang-orang berpandangan bahwa Amerika Online itu lebih akan lebih punya koneksi yang cepat dibandingkan dengan AT&T ya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi ini ada 4 atribut ya, 1 2 3 4. Nah, itu kan baru si belief ya. Itu baru belief. Kemudian bagaimana dengan evaluasi dari konsekuensinya ya. Ini tuh bisa diukur ketika konsumen memang sudah pakai produknya ya. Jadi pas mereka pakai merek Amerika Online, bener nggak nih dengan antara yang mereka percayai tadi, di belief tadi ya, dengan realnya. Oh, ternyata pas di realnya itu, pas mereka pakai ya Amerika Online, ternyata ya sesuai dengan pandangan saya gitu ya. Sesuai dengan apa yang saya yakini tadi di awal, bahwa Amerika Online itu ya kestabilan koneksinya ya 3 lah gitu ya. Terus kalau AT&T gitu ya, dia ternyata harusnya mungkin di sini ada tabel lagi gitu ya untuk AT&T. Ini masalahnya slide-nya kurang jelas ya. Nanti harusnya ada evaluasi konsekuensi juga untuk AT&T untuk si Amerika Online. Nah, tapi kalau kalian lihat di bawah ini, ternyata pengertian ada angka-angkanya ya. Kalau misalkan very bad itu -3 ya. Tapi kalau very good itu +3 ya. Jadi punya arti sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita pengen mengukur overall attitude atau sikap keseluruhan dari suatu objek, maka kalau kita mengikuti modelnya Fishbane adalah kita cek setiap atribut dari objek tadi, kemudian kita ukur tingkat kepercayaannya konsumen, seberapa mungkin atribut ini ada di produk tersebut, dan juga kita ukur menurut mereka real konsekuensinya ya, real impactnya seperti apa gitu ya. Nanti dikali kemudian dijumlah. Oke, kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa ingetin saya untuk nanti jelasin di kelas, oke? Selanjutnya, nah ini masih tentang Fishbane juga, tapi extended ya, jadi versi modifnya lah, versi lanjutannya. Lanjutannya apa? Jadi kalau tadi fokusnya di sini saja, di attitude ya, di overall attitude, dia itu menambahkan tidak hanya attitude, tidak hanya sikap yang bisa berujung ke niat pembelian seseorang dan juga mungkin real pembelian ya. Tapi juga ada subjective norm ya. Apa sih yang dimaksud dengan subjective norm, atau kalau di sini mungkin social norm lah istilahnya. Jadi pada dasarnya seorang konsumen itu ketika membeli sesuatu tidak hanya didasari oleh sikap yang positif terhadap benda tersebut, tetapi juga mereka itu memikirkan kira-kira pandangan orang lain terhadap saya kalau saya beli barang tersebut akan seperti apa ya. Nah, itu tuh namanya subjective norms. Oke. Selanjutnya, nah ini nih, kemudian apa sih aplikasinya ya setelah kita tahu tentang multi attribute model tadi, yang bahwa suatu produk itu kan pada dasarnya terdiri dari beberapa spek ya, dari beberapa atribut. Nah, kira-kira bagaimana nih kita memanfaatkan itu gitu ya, dalam rangka bisa mengubah sikap konsumen agar mereka itu lebih punya sikap yang positif lah terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, caranya gini, memanfaatkan gini. Jadi artinya kita itu kalau pakai model Fishbane yang tadi ya, yang terdiri dari apa? Fishbane yang terdiri dari belief dan juga konsekuensi kan? Belief dikali konsekuensi. Nah, maka kita bisa mengotak-ngatik dua faktor ini. Artinya, kita sebagai pemasar harus bisa saja mengubah dari
kepercayaannya konsumen ya terhadap atribut tertentu ya. Lalu kita juga bisa mengubah atau mengutak-ngatik tentang konsekuensinya, evaluasi konsumen terhadap konsekuensi objek tersebut untuk atribut tertentu ya, meyakinkan bahwa oh ya emang bener loh AT&T itu punya speed internet yang bagus gitu kan. Nah, kita harus meyakinkan itu ya, membuktikan deh. Nah, dan yang terakhir kita juga bisa bahkan menambahkan atribut yang baru gitu ya. Jadi ini aplikasinya. Ya, kira-kira contohnya realnya seperti apa ya? Kalau ini kan masih teori. Nah, teman-teman tolong dipikirkan. Baik, nah ini kita sebenarnya udah hampir sampai di pembahasan yang terakhir ya. Jadi tadi kita sudah banyak membahas tentang apa itu attitude, dia itu terdiri dari dimensi apa saja, lalu ada hierarkinya. Kemudian ada beberapa penjelasan mengenai bagaimana sikap konsumen itu bisa berubah ya, dan itu kan yang kita harapkan ya. Intinya biar gimana konsumen itu punya sikap yang lebih baik terhadap produk kita, karena biasanya kalau sikapnya sudah positif maka kemungkinan besar untuk punya niat beli terhadap produk kita pun juga akan lebih besar gitu. Nah, pada dasarnya kita belajar attitude tadi karena si attitude ini sebenarnya punya beberapa fungsi, yaitu fungsi bagi konsumen ya. Bagi konsumen, attitude itu bisa menunjukkan sebagai utilitarian, ego defense, value expressive, dan knowledge. Ya, saya ambil contoh ke slide ini deh, biar lebih gampang. Jadi gini, ketika kita sebagai pemasar ya mengetahui sikap konsumen kita itu positif atau negatif terhadap produk yang kita tawarkan, maka biasanya kita tugas lanjutannya itu adalah perlu mengetahui apa sih yang menyebabkan konsumen kita ini punya sikap yang positif terhadap produk kita, atau mungkin apa sih yang menyebabkan kenapa dia masih punya sikap yang negatif terhadap produk kita. Nah, untuk memudahkan proses kita memahami sikap-sikap tadi, kita bisa mengacu ke fungsi-fungsi dari si sikap konsumen gitu. Jadi bagi konsumen, kalau misalkan gini, mereka punya sikap yang positif ya terhadap suatu benda, kenapa bisa punya sikap positif itu? Karena bagi mereka ya, misalkan benda itu tuh memang bermanfaat bagi mereka gitu ya. Nah, kalau punya pandangan bahwa produk itu bermanfaat ya, mendukung dari segi fungsionalitas produknya, maka itu namanya fungsi utilitarian. Nah, ini mungkin masuk ya, atau masih nyambung dengan pembahasan di topik 4. Ingat nggak? Ada utilitarian motif, ada hedonic motif. Nah, muncul lagi nih istilah utilitarian di pembahasan attitude ya. Contoh misalkan gini, saya suka dengan jeans yang apa nih ya, no crease, nanti coba dicek ya ke Google Translate, mungkin kalau nggak salah no crease itu anti kerut lah, because they are easy to care for. Nah, jadi ada orang yang suka dengan jeans yang mungkin anti kerut. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa jeans tipe ini ya jeans yang mudah dirawat gitu ya, mudah di handle gitu, mudah ditangani ya. Itu contoh dari fungsi attitude sebagai utilitarian. Nah, tapi bagaimana dengan fungsi attitude sebagai ego defensive ya? Biasanya gini, biasanya fungsi ini adalah seseorang punya sikap yang positif karena dia beranggapan bahwa si benda tersebut ya, objek tersebut bisa membantunya untuk mempertahankan egonya gitu, bisa membantunya untuk mempertahankan image-nya dia deh gitu. Nah, contoh gini, objek di sini kan luxury car ya. Nah, contohnya kalau tentang ego defensive, my income may not be high, I can buy this luxury car. Jadi dia itu punya attitude positif terhadap luxury car. Nah, kenapa? Karena menurut dia dengan membeli luxury car itu ya, dia itu punya kesan di mata orang lain
sebagai orang yang cukup berada lah, meskipun memang penghasilannya tidak terlalu tinggi, gitu kan. Jadi bisa aja kita membuat orang lain tuh ngelihat kita dengan adanya mobil mewah sebagai bukan orang yang miskin, bukan sebagai orang yang kesusahan dalam finansial gitu ya. Saya hebat loh, meskipun penghasilan saya pas-pasan, tapi lihat nih, saya punya mobil mewah gitu. Nah, dengan artinya kan di situ dia punya sikap yang positif ya. Dia suka dengan si luxury car ini ya gitu. Sikap yang positif tuh maksudnya suka atau suka ya. Tapi kalau sikap negatif tuh artinya tidak suka. Nah, kenapa dia menyukai si luxury car? Karena menurut dia si luxury car ini bisa berfungsi sebagai ego defensifnya. Bisa berfungsi untuk mempertahankan image dia gitu yang baik di mata konsumen di mata sekitarnya ya, di mata orang lain. Nah, lalu ada juga fungsi knowledge dan juga fungsi value ekspresif ya. Kalau agak bingung tentang fungsi-fungsi ini, sebaiknya sih saran saya kalian langsung cek ke example-nya ya, ke contohnya. Oke? Oke, kalau misalkan masih bingung juga boleh nanti ditanyain di kelas. Baik, selanjutnya di sini sih ada masih tentang ini ya, beberapa strategi yang tujuannya itu adalah bisa mengubah sikap seseorang gitu. Mungkin ini menurut saya sih turunan dari kalau kita menyasar konatif ya, afektif, kognitif. Nah, ini spesifiknya gitu, detailnya turun menjadi ke-8 program ini gitu. Ini saya skip aja. Kemudian, nah biasanya kalau udah ketemu slide yang ada tulisan user, payer, buyer, ya biasanya tuh artinya ini udah slide paling terakhir. Mudah-mudahan sih seperti itu. Ya. Jadi seperti biasa jangan lupa bahwa konsumen itu punya tiga peran, user, payer, buyer. Nah, kalau di slide ini kemudian diperjelas lagi kalau posisinya user ya, terus dalam aspek attitude ya, kira-kira apa sih yang mereka pertimbangkan. Nah, biasanya sih ya produknya ya. Tapi kalau payer biasanya mereka attitude-nya itu sikapnya terhadap apa gitu, terhadap kredit payment lah. Kalau buyer biasanya sikapnya mereka itu dalam mempertimbangkan vendor ya, supplier gitu kan, karena buyer itu kan terlibat dalam proses pembeliannya. Kalau payer terlibat dalam proses pembayaran. Kalau user terlibat dalam penggunaan ya. Masing-masing peran ini kan punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, jadi ini teman-teman nanti coba baca dulu ya satu-satu, dipahami. Kalau ada yang nggak paham, tolong tanya saya di kelas ya, biar saya ada yang dibahas gitu di kelas. Baik, nah saya kira mungkin itu saja. Jadi pada intinya hari ini teman-teman sudah belajar tentang attitude ya. Oke, saya buka dulu ke framework awal. Oke. Nah, teman-teman sudah belajar tentang apa itu attitude. Dia terdiri dari 3 dimensi. Lalu ingat, attitude konsumen itu pada dasarnya bisa berubah. Nah, ada beberapa penjelasan yang tadi berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan attitude di konsumen. Dan ya kita ingat ya, sebagai marketer harapannya adalah mengubah sikap konsumen yang tadinya mungkin nggak suka dengan brand kita atau produk kita, tapi akhirnya dia jadi suka gitu. Karena kalau sudah suka, biasanya kemungkinan dia untuk beli akan lebih besar dibandingkan kalau dia tidak suka. Nah, kemudian juga tadi ada pembahasan multi attribute ya, dan juga fungsi dari si attitude itu sendiri. Anyway, kalau misalkan ada yang kurang jelas, please tolong tanya saya ya, atau juga teman-teman boleh biar cepet, Bu, saya mau googling dulu sendiri, boleh. Atau misalkan mau diulang lagi penjelasan video saya, boleh ya. Apapun, cara apapun yang menurut kalian oke, please do it.
jangan nunggu saya dulu ya untuk menjelaskan komplit tentang attitude ini ya. Oke, thank you everyone. Happy learning as usual. Bye bye.